Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugra Gustianika Putra dari kelas 12 IPS 2 absen nomor 8. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, yaitu saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dan dampak positifnya. Latar belakang dari kemajuan iptek di suatu negara adalah awal sebuah kesempatan untuk sebuah negara agar bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat di negara itu. Adapun beberapa dampak yang terjadi apabila iptek terus berkembang di suatu negara sehingga menjadi semakin pesat, yaitu pertama dampak di bidang aspek politik, yaitu seperti yang pertama ada dorongan konsolidasi, kemudian ada hubungan diplomatik meningkat, kemudian penegakan nilai demokrasi, memperluas hubungan antar daerah, pemerintahan berkembang pesat, kemudian kegiatan komunikasi untuk keperluan politik lancar. Kemudian ada di aspek pertahanan dan keamanan. Di aspek pertahanan dan keamanan ada yang pertama yaitu menguatnya supremasi hukum, demokratisi, dan tuntutan dilaksanakannya HAM. Kemudian yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan perundang-undangan yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Kemudian menguatnya tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada menguatnya peran tentara dan Polri sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Kemudian ada di bidang aspek sosial budaya, yaitu apabila iptek berkembang dengan pesat, maka budaya-budaya di Indonesia yang terkenal hanya di negerinya sendiri akan tersebar luas di negara lain. Kemudian yang selanjutnya ada di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatnya penanaman modal asing di Indonesia, kemudian terciptanya pasar bebas Indonesia dan di internasional. Kemudian yang selanjutnya meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara, kemudian meningkatnya kemakmuran masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan, kemudian mendorong pengusaha lokal untuk go internasional. Kemudian chart atau proses perjalanan ekonomi Indonesia sekitar abad atau tahun 1990-an, kita masih berada di pasar lokal, kemudian melanjak kepada kerjasama dalam negeri, kemudian pada tahun 2000-an yaitu mulai terjadinya kerjasama antar negara, dan akhirnya MIE atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2019. Baiklah, selanjutnya apabila ada latar belakang dan dampak positif, pasti sebuah kemajuan iptek di NKRI mempunyai dampak negatifnya. Salah satunya yaitu ancaman terorisme, kemudian hedonisme yang merajalela, impor lebih besar daripada ekspor, kemudian potensi penyadapan yang sangat besar, dan juga ada sikap individualis. Di sini saya menginput satu video untuk mempresentasikan tentang sikap individualis, tapi saya rasa apabila video ini diputar sekarang akan tidak cukup waktunya 10 menit. Jadi kita akan skip saja videonya dan lanjut kepada cara menyikapi kemajuan iptek terhadap NKRI dan pengaruhnya. Nah, yang pertama, tanggung jawab dalam mengembangkan iptek. Di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI tahun 1945. Dunia berasal dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan. Mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingatkan ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan hanya untuk menyiksa atau mencelakakan manusia. Kemudian ada yang kedua yaitu sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Maksudnya apa? Ada 3 tipe atau 3 hal dalam sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Kemudian ada sikap selektif yang terakhir yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal yang positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Yang ketiga ini adalah yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita, bukan yang pertama ataupun yang kedua. Kita tidak boleh menolak dengan tegas atau menolak semua pengaruh dari kemajuan iptek, tetapi kita juga tidak bisa menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang bagus adalah kita bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut dan kita memilih yang mana yang bagus dan yang mana yang buruk. Kemudian yang selanjutnya, sikap selektif di bidang sosial politik atau sosial, ya seperti politik lah ibarat kata. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam semua segala bidang. Kemudian yang selanjutnya mengaktifkan atau masyarakat sipil dalam arena politik. Kemudian yang selanjutnya mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsinya dan peranannya secara baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara
menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kemudian menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, kemudian yang selanjutnya, cara menindaki dalam salah sikap selektif di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Seperti yang kita tahu, SDM di Indonesia masih terbilang lemah atau kurang baik dalam tingkatannya atau kurang bagus. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya bersaing di kancah internasional, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang selanjutnya, sikap selektif di bidang sosial budaya. Yang pertama itu terbukanya terhadap inovasi dan perubahan. Kemudian berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Kemudian yang selanjutnya, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Jadi kita tidak boleh, karena iptek ini berkembang dengan pesat dan kita tidak bisa mengkoordinirnya atau kita tidak bisa menahannya, maka kita harus masuk ke dalam perkembangan tersebut dan harus bisa menguasai perkembangan tersebut. Kemudian yang kedua, atau yang selanjutnya, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Kemudian selanjutnya, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila ada kekeliruan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.